Malam ini saya akan mewawancarai saudara Dodi Setiawan yang saya sendiri Adriansa. Beliau adalah salah satu tersangka penggelapan bahan produksi dan bahan persediaan. Selamat malam, saudara Dodi. Selamat malam, saudara Adrian. Saudara Dodi, bisa dijelaskan latar belakang Anda sebelumnya bekerja di mana? Saya bekerja di perusahaan majalah mingguan terbit bulanan. Saya sebagai staf admin gudang di sana. Saudara Dodi, saya ingin bertanya sebelumnya, bagaimana sih menurut Anda perusahaan yang stabil di produksi itu? Menurut saya, perusahaan yang stabil di produksi itu jika dalam perusahaan itu bahan baku di pasar stabil, maka tingkat produksi juga cenderung stabil atau tidak terlalu berfluktuasi, sehingga tingkat produksi juga tidak perlu terlalu banyak. Dan sebaliknya, jika ketersediaan bahan baku di pasar tidak stabil atau bersifat musiman, maka untuk berjaga-jaga perlu berproduksi dalam jumlah yang besar. Ketika bahan baku itu ada di pasar, di mana produksi yang banyak tersebut bertujuan untuk mengantisipasi saat bahan baku susah ditemui di pasar. Begitu menurut saya. Oh, saudara Dodi, rupanya Anda banyak tahu ya tentang produksi. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi anggaran produksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama rencana penjualan, kedua kapasitas mesin dan peralatan, ketiga tenaga kerja yang dimiliki, keempat stabilitas bahan baku, kelima modal yang dimiliki, dan keenam fasilitas gudang. Oke, saudara Dodi, itu tadi adalah penjelasan tentang Anda terhadap produksi. Sekarang saya ingin menanyakan tentang persediaan. Bagaimana menurut Anda perusahaan yang stabil disediakan? Jika persediaan produksi menetapkan kebijakan stabilitas persediaan, maka unit produksi dibiarkan berfluktuasi menurut persediaan yang telah ditetapkan secara stabil. Tekniknya, membuat persediaan stabil adalah dengan cara: pertama, terlebih dahulu kita ketahui atau kita temukan tingkat persediaan awal tahun dan tingkat persediaan akhir tahun. Yang kedua, bila diketahui antar keduanya tidak sama, maka tingkat persediaan bulanan disesuaikan secara bertahap ke arah tingkat persediaan yang diinginkan. Menurut saya begitu. Cukup. Bagus sekali dari pengeluaran Anda. Jadi inilah sebabnya Anda melakukan tindakan tersebut. Ya, Nah, saudara Dodi, terakhir pertanyaan saya setelah persediaan, biaya-biaya apa saja sih yang muncul saat kebijakan persediaan tersebut? biaya-biaya bisa yang timbul, yang pertama biaya sewa gedung, yang kedua biaya sewa pemeliharaan, tiga biaya asuransi, lalu ada biaya pemesanan mendadak atau extra credit cost, lalu ada biaya kehabisan persediaan stock out cost atau besarnya modal kerja yang tersedia, pola permintaan akan produk permintaan, yang terakhir yaitu resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan, karena semua kebijakan akan mengalami resiko-resiko yang timbul. Begitu. Oke, bagus sekali saudara Dodi, pemirsa Utbam TV. Ternyata dia merupakan tersangka yang punya wawasan tinggi. Terima kasih saudara Dodi atas pemaparan Anda. Sama-sama Bu Adrian. Pemirsa, demikian wawancara saya terhadap tersangka dari Dodi Setiawan. Dapat kita simpulkan bahwa anggaran produksi sangat berperan penting bagi perusahaan, terutama dalam menentukan jumlah produk yang akan diproduksi. Dengan anggaran produksi, juga kita dapat menentukan jenis produk yang akan diproduksi, jumlah produksi, dan waktu pengerjaan atau waktu produksi. Demikian pemirsa yang saya laporkan. Sekian dan terima kasih.